Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak. Bapak Nyoman ya. Siap, Saya Mbak. panggilnya Bapak Nyoman. Sedikit saya mau tanya-tanya boleh nggak? Saya kan di sini tamu ya di Bali, domisili saya Jakarta, nama saya Oke. Jotander. Di Bali saya memakai udeng ini kan. Ya, bener namanya betul, udeng. betul. Nama Balinya udeng. Ya. Kok ada yang tinggi, ada yang pendek, atau mungkin ada sejarahnya, bisa tahu nggak tentang udeng ini? Dan kemudian ada udeng putih, ada udeng yang biasa seperti ini, itu punya ada maknanya. Mas Bakjo, ya, oke, salam kenal juga tentang udeng penutup kepala ya. Untuk kepala ada beberapa jenis, ada juga yang udeng pemangku namanya, pemuka adat. Nah, pemangku itu kalau udengnya nutup total, seperti belangkon lah. Belangkon. Nah, itu kalau udeng yang untuk masyarakat biasa itu seperti ini ya. Ini nilai sendinya ada yang di depannya tinggi, kemudian belakangnya rendah gitu ya. Kalau tentang warna-warni juga itu ada yang putih, kalau dibawa ke persembahyangan, Itu kalau bersembahyang putih semuanya atau mungkin? ya kalau ke pura sebenarnya tidak ada ketentuan khusus bahwa seragam harus putih, tidak. Itu memang ini menjadi kebiasaan. Ya, teman-teman kita, masyarakat kita, terutama agama Hindu, kalau ke pura urusan dengan persembahyangan itu memakainya udah putih. Kalau yang biasa ini bisa dipakai untuk apa saja? Kalau yang biasa biasanya dipakai untuk kegiatan Hari-hari ya, masyarakat hari juga. itu ada hari manusianya biasanya kan Apa ada itu? perkawinan, ada kalau di 3 bulanan, 6 bulan anak ya seperti itu. Nah, kegiatan masyarakat itu pakai udangnya bisa udang ya warna batik lah, yang warna-warni lah seperti itu. Terus ini memang diciptakan dari Bali sendiri, punya khas tersendiri. Ya, kreasi masyarakat Bali, pengelisir-pengelisir kita, doa-doa kita. Jadi tampak seninya itu ada deh. Makin ganteng kan kalau Ya, kita. ya. Terus kemudian warna kotak-kotak putih-putih yang sudah ditempel di tempat yang dikeramatkan mungkin saya anggap itu ada artinya nggak itu? Kalau di Bali namanya kain poleng ya. Kain poleng. Ya, itu dua warna putih dan hitam seperti itu. Nah, kain poleng ini mengisyaratkan warna kehidupan kita, semua kehidupan kita. Gitu, ada baik, ada buruk, ada kelahiran kematian. Jadi dua sisi yang berbeda. Kalau di Bali dua binido lah. Bahasa Bali itu dua binido. Jadi kain poleng itu memang karena bagaimanapun di dunia ini ada skala dan diskala seperti itu. Nah, ini sering memang diterima oleh masyarakat kita, dipakaikan di pohon-pohon yang dikeramatkan. Atau mungkin di pura atau puri itu juga. Ya, itu tergantung nanti fungsi daripada pelingi-pelingi yang ada. Terus saya lihat lagi itu selendang ada warna putih, ada warna kuning. Itu petunjuk apa mungkin nggak tahu saya. Sebenarnya nggak ada juga, itu kan seninya masing-masing orang untuk mengkreasikan sebenarnya. Jadi kalau kembali nih, kalau kita sekarang mengarah kepada kepura persembahyangan, lebih merasa plong warga kita, umat Hindu kita kalau memakai kain putih dan kuning, selendang putih atau selendangnya kuning, ya kan? Di belah kok ada sebelah putih, sebelah kuning. Itu kreasi, kalau menurut saya kreasi. Kreasi ada. Nggak ada filosofinya bahwa yang ke kanan putih, yang ke kiri kuning, nggak ada. Itu kreasi masyarakat kita. Jadi kan biasa, Bali itu identik dengan pulau seni. Jadi kreativitas warga masyarakat luar biasa. Kembali lagi ke udeng, misalnya ada kematian, ada kedukaan ya, biasanya itu. terus ada pernikahan, itu berarti warna-warni warna-warni ya. Enggak, kalau putih hanya khusus untuk persembahyangan. Terus kemudian ada ya rumah, ada pintu yang kecil ya, mungkin seperti itu. Itu ada ininya enggak? Ada artinya enggak? Kalau di Bali namanya angkul-angkul ya. Angkul-angkul. Angkul-angkul. Ya,
jadi pintu masuknya ke sebuah rumah, gitu kan. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman, modernisasi. Kalau dulu Bali kan ini warga masyarakat kita nggak ada yang punya mobil, gitu kan. Jadi barang-barang besar nggak masuk rumah, dia tinggalnya di luar. Sehingga yang dibuat ongkol-ongkol kecil itu dengan ukurannya itu. Kalau di Bali namanya aste kosale kosali. Jadi mesti di mana menempatkan lampu, mesti berapa lebarnya, mesti berapa tingginya, itu ada gitu loh. Itu aste kosale kosalinya Bali. Nah, dulu inilah pintu gerbang keluar masuknya masyarakat, penghuni rumah dan tamu. Nah, seiring berkembangnya zaman, kemudian ada mobil mesti masuk rumah, gitu kan, masuk garasi, sehingga dibuatkanlah sebelahnya pintu khusus untuk aktivitas mobil, produksi yang lebih besar lah. Gitu. Jadi ada makna tersendiri ya di zaman dulu bahwasanya kalau barang besar itu nggak bisa masuk ya. Nggak bisa dan tidak dimasukkan juga sih kalau zaman dulu kan. Jarang orang punya mobil apa gitu kan, pasti di luar kayak gitu. Oke, dan kemudian di Bali kan upacaranya banyak sekali. Tapi itu ada berapa upacara dalam setahun? Wah, sangat banyak. Kalau di Bali ini kan makanya kalau dulu disilakan banyak libur ya. Bali banyak libur gitu karena banyak upacara-upacara besar yang dilakukan oleh warga masyarakat kita. Yang sebenarnya itu adalah wujud syukur daripada masyarakat agama Hindu kepada beliau Sang Pencipta. Ya, kalau upacara yang besar itu kan ada nyepi, ada galungan, kuningan gitu kan. Kalau lebih pendek lagi ada tumpok gitu kan. Ada Shivaratri, ada pagar besi, banyak sekali ya. Dalam satu tahun itu? Dalam satu tahun yang besar itu pastinya kurang lebih 4 sampai 5. Itu dikatakan hari besar ya? Hari besar. Hari besar Bali itu ya nyepi. Besar ya? Nyepi itu menyambut tahun baru. Nah, kemudian galungan, kuningan, pagar besi, Shivaratri, Saraswati. Nah itu kurang lebih itu 5 sampai 6. Ya. Luar biasa sekali tentang adat istiadat ya Bali. Memang luar biasa. Indonesia di Bali katanya orang luar negeri. Ya. Terus kemudian bertanya lagi sedikit di masa pandemi ini Ya. yang konon Bali itu adalah daerah pariwisata. Ini bagaimana tentang pandemi ini, karena ada sudah nyaris 2 tahun kalau nggak salah ya. Bagaimana tentang pariwisata atau pemasukan atau income untuk Bali? Ya, pandemi adalah bencana global gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya Bali juga yang merasakan, seluruh dunia merasakan. Cuman di Bali karena memang dari dulu yang diandalkan itu pariwisata, jadi mungkin dampaknya lebih terasa. Cuman ada manfaatnya juga sih menurut saya, karena dengan pandemi ini warga milenial kita, warga-warga generasi muda yang dulu tidak ngeh dengan pertanian, yang udah diwarisi oleh nenek moyang kita, sekarang banyak juga yang kembali gitu. Karena di pariwisata agak susah, ya mereka mulai nih memikirkan bagaimana memberdayakan lahan yang ditinggalkan oleh leluhurnya dulu. Nah sekarang mulai mereka bertani cabai, tanaman porang seperti sekarang gitu modelnya mulai. Jadi ada manfaatnya buat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi sepertinya sekarang semakin sejuk lah, karena pariwisata agak redup, kemudian banyak pelakunya mulai pertanian, ya semesta mulai hidup. Tapi kita selalu yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Ya. Kemarin kedatangan Bapak kita, Bapak Jokowi ke Bali dalam rangka mungkin bagian daripada pembangunan atau gimana kemarin pembangunan Bali, atau mungkin bisa memajukan lagi. Ada kaitannya dengan warga negara lain untuk bisa menikmati Bali atau gimana? Yang terakhir kalau tidak salah tentang rencana pendirian rumah sakit. Yang ini ya mungkin wujud pemerhatian pemerintah karena pariwisata mulai agak lesu, sehingga Bali harus tetap dijaga. Sehingga dibuatkanlah proyek mercusuar tentang rumah sakit sepertinya, ya. Sehingga nanti diharapkan warga dunia juga berobatnya, orang Indonesia bukan keluar gitu ya, tapi ke Bali lah berobat gitu kan. Sehingga orang luar juga berobatnya ke Bali. Terus kalau saya rasakan
beberapa di Bali ini saya merasakan adem saja, Ya. karena beda sekali dengan saya di Jakarta. Ademnya itu satu mungkin karena musim hujan, yang kedua masyarakat kita memang sangat menghormati yang namanya alam semesta. Benar-benar saya rasakan, artinya adat istiadatnya itu masih sangat kuat sekali dijaga. Kayak kemarin kan saya nggak ngerti sugre. Permisi. Nah itu setiap lewat kok sugre. Nah itu berarti kan ada peradaban yang memang itu Tetap terjaga tadi. Ya lama-lama saya akan bertanya apa artinya. Terus ini nyuwun sewu, ya. ternyata permisi. Ya sudah, ya akhirnya saya memahami itu, ya lama-lama juga ya tahu lah tentang. Kali begini tuh karena masih kaku lah ya. Ya ini perbincangan yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya ingin membedah tentang adat istiadat Bali itu mungkin masih panjang dan banyak sekali ya. Ini kemasan dadakan, mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa semuanya ya. Yang belum tahu Bali, nabung dulu baru jalan-jalan ke Bali ya, supaya kembali lagi Bali tetap tersenyum Ya. dalam keadaan apapun ya. gitu ya. Ya. Thank you Pak Nyoman Terima kasih. ya atas obrolannya hari ini Ringan. ya. Om Swastiastu, Om Santi 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 Om.